Viral video Prabowo Subianto saat bertamu ke tempat Habib Syekh terlihat dalam video Prabowo yang dinilai sok akrab dan sok dekat. Nggak habis pikir kita kan lihat nih, bikin malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, relawan Anies Rashid Baswedan dimanapun Anda berada. Hari ini kita ada informasi yang sangat menarik terkait relas ya, gencar sosialisasikan Amin di desa-desa. Oh tuh, desa ini, desa itu, desa sana, desa itu, desa-desa ya semua. Relawan relas ini merupakan relawan perempuan Anies ya, disingkat jadi relas. Ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ya. Mereka terus memaksimalkan sosialisasi di tingkat desa. Lagu-lagu dukungan bahkan diciptakan untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, dalam rangka mempermudah sosialisasi calon presiden kesayangan kita semuanya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, mereka ya lewat lagu-lagu yang mereka ciptakan. Adapun tujuannya agar mudah diingat dan dipahami oleh masyarakat dan tidak mudah dilupakan. Ya, seperti itu, kalau udah lagu tuh pasti mudah diingat dan susah dilupakan. Begitu keterangan disampaikan oleh Ketua Umum Relas ya, Mbak Asia ya, saat melangsungkan sosialisasi di sebuah desa di sana. Nah, teman-teman, inilah Relas yang hari ini semakin gencar ya. Desa A, B, C, D, E semuanya pengen dilibas, semuanya pengen dikuasai, khususnya emak-emaknya yang ada di sana. Inilah relawan perempuan Anies Baswedan atau relas. Nah, jadi sosialisasi mulai sejak tingkat desa, nanti akan turun ke bawahnya, ke RT, ke RW, kemudian masyarakat nanti juga akan disentuh oleh kelompok relas ini. Menurut Asia, masyarakat desa termasuk pemilih yang cerdas. Alhamdulillah ya, di Borneo sana udah pada cerdas-cerdas. Sangat terbuka juga untuk pasangan calon yang bisa menciptakan kesejahteraan secara merata di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita lihat di seluruh Jakarta, itu sukses dibuat merata, adil dan bahagia warganya oleh Anies Rashid Baswedan. Nah teman-teman, relawan relas ini yang ada di Kabupaten Bone ya, tadi Bone, Sulawesi Selatan, ini lagu-lagunya yang diciptakan mereka itu benar-benar mudah diingat, enak didengar, kemudian sulit untuk dilupakan karena singkat, padat, dan penuh nilai seni seperti itu. Nah, itu dilakukan untuk mempermudah teman-teman yang ada di sana di Bone, untuk mempermudah ingat sama Anies dan lain sebagainya. Nah, itulah ya. Kemudian mari kita bikin relas lagi di daerah-daerah yang lain untuk mendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Teman-teman, bolehlah kita bikin nama lain, nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada lagi, kita bikin relawan perempuan Anies ya, wanita-wanita Anies semuanya, yang emak-emak lah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, ada informasi juga dari simpul relawan Korean ya, di Sulawesi Selatan. Mereka menggelar pelatihan menulis, cara menulis yang benar, baik. Itu mereka lakukan ya, dan perlu kita tiru. Nah, Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean yang ada di Sulawesi Selatan menggelar pelatihan menulis ya, untuk rilis media, dan diikuti oleh belasan delegasi utusan dari sejumlah simpul relawan yang ada di sana. Pelatihan dalam bentuk short course ya, pelatihan pendek tersebut ya, dilaksanakan di Kedai Bilal, Jalan Racing Center Makassar, pada hari Rabu kemarin, 8 November tahun 2023. Bahkan sangat luar biasa ya, mereka menghadirkan dosen ilmu komunikasi
ya dari salah satu kampus di Makassar, yang juga diikuti oleh Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia, Join ya, Zulkarnain Hamsen. Pelatihan dibuka oleh Koordinator Wilayah Korean Sulawesi, yaitu Mas Asri Tadda ya. Dalam sambutannya Asri mengatakan bahwa pelatihan ini sebenarnya sudah lama direncanakan, tetapi karena beberapa kendala teknis baru bisa dilaksanakan hari ini, yaitu hari kemarin, hari Rabu. Pelatihan tersebut tentu sangat penting bagi para relawan, khususnya yang mendukung perjuangan memenangkan Anies Baswedan melalui pemberitaan ya, yang baik dan terarah. Karena hari ini banyak sekali berita-berita yang baik tapi tidak terarah, karena hanya untuk memukul lawan sebelah, seperti itu ya. Kata Asri, menulis rilis media sangat dibutuhkan untuk bisa menyampaikan informasi dan berita yang berisi laporan kegiatan-kegiatan para relawan Anies Rashid Baswedan. Dengan keterampilan menulis, bisa menulis rilis media yang baik ya, kawan-kawan di tiap simpul relawan bisa memberikan kegiatan mereka, bisa memberitakan kegiatan mereka ke publik dengan benar, baik, dan menarik, seperti itu. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Ivan Pupuh Pratama mengatakan bahwa target kegiatan tersebut adalah agar peserta dapat memiliki keterampilan menulis rilis berita dengan baik, benar ya, dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Meskipun waktu yang singkat ya, diharapkan pelatihan tersebut bisa bermanfaat ya, bisa memberikan skill minimal, bisa menulis lah draft berita untuk sebuah media. Seperti itulah tujuannya. Di bawah bimbingan jurnalis senior Zulkarnain Hamsen, peserta terlihat begitu antusias ya, meskipun sempat diwarnai oleh pemadaman lampu pada waktu itu di tempat sono ya. Pelatihan tetap berlanjut hingga selesai dengan baik ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ada juga relawan Amin di Yogyakarta ya, yang menggalang sedekah untuk honor saksi TPS. Relawan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di daerah istimewa Yogyakarta ini menggalang sedekah koin ya, untuk nanti dijadikan upah bagi saksi TPS ya, pasangan Amin pada Pilpres 2024. Jadi ini relawan benar-benar kerja untuk kita semuanya. Nah, aksi sosial ini menjadi bagian dari gerakan TPS Bersih Pemilu 2024. Jadi di situ ada seseorang penggagas ya, gerakan TPS Bersih Pemilu 2024, namanya Triatmo. Ya, mengatakan keberadaan saksi di TPS sangat penting dalam mengamankan suara pasangan Amin. Di sisi lain, dari sisi logistik, partai pengusung Amin terbatas, termasuk untuk membiayai para saksi yang bertugas di TPS. Nah, sebagian relawan Amin tergerak untuk menggalang sedekah ya, seikhlasnya untuk para saksi TPS pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar pada 14 Februari 2024, Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, gerakan tersebut bagian dari pemenangan ya. Setidaknya setiap TPS ada saksi pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, agar apapun yang terjadi di lapangan itu bisa disaksikan dengan kasat mata. Nah, kemudian teman-teman, anggota keluarga alumni Jemaah Salahuddin ya, Kajasya, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, memberikan simulasi sedekah saksi tersebut ya. Pertama, melakukan pengumpulan dana untuk pembiayaan saksi TPS dengan cara pengumpulan dana dari masyarakat sekitar TPS. Kemudian saksi yang bertugas di TPS nantinya dibiayai dari hasil pengumpulan dana dari masyarakat yang sudah memberikan sedekah untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah, ya dari masyarakat sekitar TPS yang bisa dimanfaatkan untuk gotong royong relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Nih, misalnya di TPS ada 3-5 saksi misalnya. Maka masyarakat sekitar TPS mengumpulkan dana sebanyak jumlah saksi yang ada.
Jika per saksi misalnya harus menelan biaya 400.000, maka untuk 5 saksi dibutuhkan 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini dihimpun dari masyarakat untuk saksi pasangan amin yang bertugas di TPS masing-masing. Sedangkan di TPS yang misalnya belum mencukupi target sampai 2 juta misalnya, maka akan dipenuhi dari pengumpulan dana TPS lainnya yang sudah mencukupi di tempat-tempat tersebut. Jadi ada semacam subsidi silang antar TPS. Nah, ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa dan tidak dilakukan di tempat-tempat lain, ya, di capres-capres lain tentunya. Teman-teman, relawan Anies juga ada yang namanya Daris Purba, ya. Mereka mengatakan bahwa selain sedekah saksi juga diwacanakan ada relawan bantuan hukum nih. Jadi tugas relawan ini mengawal jika ada sengketa suara di TPS. Ini sangat luar biasa, ya, dukungan dari masyarakat luas untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Advokat tersebut lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta, ya. Mereka bagian dari relawan Anies Baswedan untuk persoalan sengketa hukum yang barangkali nanti akan dialami atau dihadapi oleh relawan-relawan Anies yang ada di TPS masing-masing. Nah, tiap kecamatan atau PPK setidaknya dibutuhkan 2 relawan bantuan hukum. Sedangkan honor untuk relawan bantuan hukum konsepnya sama, yaitu subsidi silang antar saksi. Kalau saksi di sana sudah terpenuhi, maka sisanya nanti hasil honor, hasil donor, hasil koin, ya, yang yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu bisa dibagikan kepada saksi-saksi atau pembantu bidang hukum di tempat dan TPS lainnya. Nah, teman-teman semuanya, saya sudah agak kecapean, cuman tetap saja mari kita dukung, ya, Anies Baswedan semampunya. Banyak sekali hari ini geliat relawan, banyak sekali hari ini kreativitas relawan yang muncul di permukaan dan tidak bisa diduakan oleh capres-capres lainnya. Yang terpenting militansinya, kejujurannya, dan semangat tekadnya untuk Indonesia yang lebih baik, menjemput perubahan bersama Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia 2024-2029 menjadi lebih baik, lebih maju, bahagia warganya, dan maju negaranya, menjadi negara yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi negara yang punya karisma yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Jadi tidak jadi lelucon kayak 10 tahun terakhir ini, ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sambung lagi besok. Jadi ini penyampaian informasi apa adanya sebenarnya, karena agak kecapean. Kita tadi sudah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat, jadi pulang-pulang baru bisa rekod di tempat Sewot TV yang sederhana tetapi insya Allah semoga dapat membantu pemenangan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Terima kasih kebersamaannya. Silakan kasih masukan di kolom komentar atau nanti langsung via WhatsApp kepada Bang Mimin, apa yang mesti kita lakukan, barangkali ada masukan terbaru untuk kita Sewot TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.